Malam Bang Edi. Jenny Simet. Ya, Jenny Simet Muslim, Bang. Saya alhamdulillah Muslim. Tapi gelap loh, Bang. Nggak kelihatan Oh di iya ya. layar. Nyalain. Iya, jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi. Wah. Ngomong Konon itu ya pakai konon logika, katanya, Bang. konon katanya Muhammad bertahanus di Gua Hira yang gelap. Betul. Betul. Disitulah dia Betul. menerima wahyu pertama. Iqra. Bacalah, betul. Betul. Nah iya, makanya Betul. jangan sering-sering ke tempat gelap. Nanti jadi nabi kayak Muhammad. Silakan. Kan itu pakai otak. Otak Tuh kan? dipakai. Nah, dengar dulu. Hmm. Kok no bisa jadi nabi nama Muhammad? Orang tertentu jadi nabi. Saya bertanya dulu nih. Sebentar, tenang dulu, tenang. Bang, kita bahas dulu itu. Betul Ya. atau tidak Muhammad bertahanus atau menyepi atau bersemedi ke gua? Ke Gua Hiro betul. Ke Gua Hiro. Namanya gua itu tempat yang gelap, betul? Betul. Nah, di sanalah dia menerima wahyu, betul? Betul. Nah, berarti salahkah saya ketika saya katakan jangan bermain-main di tempat gelap, nanti jadi nabi kayak Muhammad contohnya. Salah kalimatmu jadi nabi itu situ sudah salah. Kok bisa dibilang saya jadi nabi? Pakai logika. Bukan begitu. Jangan Bukan. sering-sering main ke tempat gelap, nanti jadi nabi kayak Muhammad, gitu loh. Ya, artinya kalau jadi nabi itu saya harus jadi nabi itu kalimat. Dibatasi kalimatnya. Bang, Nanti jadi nabi. ini kok kita Pakai jadi ngulang-ngulang sih? Gini, pelan-pelan ya, tolong dicerna pernyataan saya. Anda kan tadi, dengar. Saya ulangi kata Anda, jangan sering-sering digelap. Nah, itu ya. Nanti jadi nabi. Kok bisa mengatakan Anda saya jadi nabi? Itu kalimat karena Muhammad pernah dia bermain-main ke tempat yang gelap, bertahanus di tempat yang gelap, lalu jadi nabi. Muhammad ya beda dong dengan saya. Maka ngomong itu dijaga pakai otak. Data, nggak usah Inilah. bahas itu. Ya Saya sudah, mau apa yang nanya mau Anda bahas? Nah, itu apa nama Yesus, ibunya kan Maria dilahirkan, betul. Betul. Tapi apa ke Maria? Jatuh Yesus kok jadi Tuhannya, anak sendiri jadi Tuhan. Berarti anak Baik. durhaka itu. Durhaka. Gimana Dari mana logika? jalan ceritanya? Oke, Loh, kalau bisa saya jawab? dijawab. Nah, pola pikir Anda itu sama seperti ini. Yang melahirkan Muhammad siapa? Ya ibunya. Ibunya. Berarti durhaka Muhammad. Kenapa nggak ibunya saja yang diikuti oleh umat Muslim? Durhaka berarti Muhammad. Pertanyaan bagus. Bagaimana pola Kenapa? pikirnya? Sebentar bang, coba Ya, anak geser nah, dulu bang. Lihat dulu. Bang, ada anak kecil bang. Jangan, nggak bisa anak kecil di dalam kamera. Coba geser. Karena, Nah, iya karena gimana? ibunya kan udah dapat wahyu. Bagaimana? Mau Bukan jadi loh, nabi? logika Anda mengatakan karena Yesus dilahirkan oleh Maria, maka otomatis Yesus durhaka gitu kan? Iya, masa anak jadi Tuhan? Oke, Anak baik. jadi Tuhan. Baik. Yang melahirkan, Baik, jadi sudah. Tuhan. Ya nggak masuk akal. Ini Sudah logika. tidak masuk akal. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya masih Islam kan? Ini. Mengatakan orang Islam. Kan ada ibunya Nabi Muhammad. Kenapa? Berarti Muhammad durhaka. Dasar durhaka kenapa? Yang dapat wahyu itu Kenapa Nabi. orang Islam tidak ngikutin ibunya Muhammad? Kenapa malah Muhammadnya yang ngikutin? Nah, itu baru tepat pertanyaan. Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, bukan ibunya. Kenapa bukan ibunya yang mendapatkan wahyu? Ya, karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad, bukan memerintahkan ibunya. Di mana Allah memerintahkan Muhammad? Yo, nah itu saya ini secara gamblang saya jelaskan. Coba Anda berdebat dengan Sekarang begini saja. akal Bang, sehat. tenang dulu, tenang. Jangan emosi, Kan tidak, tenangkan bukan hati. emosi, bukan. Oke, Ini saya begini. berpikir sehat. Apa Tenang, sih begini. orang durhaka itu bila ya, anak durhaka sama ibu melawan? Ini anehnya. Bang, gimana ibu Muhammad Maria tidak lahirkan durhaka? Yesus. Oke, sebentar, tenang. Yesus. Kata Muhammad, Yesus ibunya. dilahirkan Maria. Kok Maria Ini ngomong terus Yesus kan? jadi Tuhan? Ngomong terus kan? Bang, kenapa Anda Enggak, ngomong kenapa terus? sih ngomong Tenangkan terus? diri dulu, Biar- tenangkan diri dulu, tenang. Nah, Tenang. biar Anda paham. Cooling down, Biar Anda paham. tenang. Tenang. Sudah tenang belum? Nah, Sudah tenang? Sudah. Biar Anda Oke. paham, saudara. Kata Muhammad, Pakai kata akal. Muhammad, kata Muhammad, di manakah ayah dan ibunya berada?
Nah, saya tanya mama yang mau ustaz-ustaz saya tidak paham ini. Meninggal dunia. Udah saya bilang, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Bagaimana Muhammad tidak durhaka? Ibu bapaknya saja dikatakan di neraka. Loh, itu kata kamu. Kata saya. Oke, baik. Baik, Yesus. baik, tenang, Yesus tenang, dilahirkan tenang, Maria. tenang. Lahir Yesus. Tenang dulu. Baik. Kita akan tunjukkan, benarkah orang tua Nabi di neraka? Bentar. Orang tua Nabi itu di neraka. Masuk neraka gimana? Enggak durhaka. Mana hadisnya? Baik. Yesus. Saya tunjukkan hadisnya ya. Ketimbang Yesus menyerahkan itu ke iblis. Kan gak nyambung, kan lompat kemana-mana. Kita berbicara mengenai kedurhakaan orang tua kepada anak. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan dalilnya bahwa orang tua Muhammad di neraka. Mana dalil? Baik, saya tampilkan. Mana hadisnya? Saya tampilkan. Saya balikan kamera saya. Memang orang Islam tidak tahu tentang ini. Baik. Ngelihat itu aja sudah bikinan. Baik. Tenang. Orang tua Muhammad di neraka, yang ngomong Muhammad sendiri. Mana hadis? Baik, saya bacakan. Anda karang-karang itu. Baik, saya bacakan. Dari Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku?" Maksudnya yang telah meninggal sekarang berada. Beliau menjawab, "Di neraka." Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya lalu berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Kita lanjutkan yang kedua. Tenang. Belum selesai. Belum selesai. Dari Abu Hurairah, tenang dulu. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi jangan panik. Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Dulu, Yesus semua anak durhaka. Kok lari kemana-mana? Ini ada dalilnya. Saya sedang membacakan dalil. Kenapa kamu gelagapan? Ya, tenang. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Lalu beliau menangis. Dalil dari mana kamu dapat kau itu? Hadis Sahih Muslim nomor 976. 977. Debat itu orang-orang Ustaz Yusuf, Bang Zuma dan lain-lain. Nah, mulai nih debat Yusuf tuh. Debat tuh Bang Zuma tuh. Ini loh hadis riwayat Muslim. Apa isinya? Tenang dulu Simet. Kau jangan panik itu Simet. Dengar. Kemudian Maria. Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis. Sebentar, ini kalau ngomong terus, sebentar, kau dibawa dulu kalau ngomong terus. Nih. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis. Dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, "Saya tadi meminta izin kepada Robku untuk memohonkan ampun baginya," maksudnya ibunya Muhammad. "Tetapi saya tidak diberi izin. Dan saya meminta izin kepadanya," maksudnya kepada Allah, "untuk menziarahi kubur ibunya. Kemudian Allah memberiku izin." Nah, nih, orang tuanya Muhammad di neraka. Gimana kalian? Kok bisa yang disalah-salahin? Sungguh nekat yang nyata. Kenapa kalian begitu? Yuk, silakan. Ayo diskusi dengan baik ya. Jangan kalian ini setelah saya naikkan gelagapan begitu. Nih ada fansnya Yusuf PI nih. Yusuf PI-nya tidak berani